Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemotongan dana transfer ke daerah menjadi sorotan. Badan Legislasi DPR RI mendorong pemerintah untuk mengedepankan asas keadilan dalam kebijakan fiskal termasuk dana Otsus Aceh dan TKD agar sesuai kebutuhan daerah. Di tengah kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah yang mencapai 29%, anggota Balik DPR RI Sugiat Santoso mendorong pemerintah pusat mengedepankan asas keadilan dalam pemberian dana otonomi khusus atau Otsus bagi Provinsi Aceh. Menurutnya, pengkajian ulang terkait besaran dana Otsus dan jangka waktu implementasi Otsus penting karena Provinsi Aceh dinilai sudah mulai pulih dari konflik yang terjadi sekitar 20 tahun lalu. Sugiat Santoso mengatakan, pemberian dana Otsus Aceh dan dana TKD bagi daerah lain perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, pemangkasan TKD membuat beberapa daerah kesulitan membiayai proyek lokal, bahkan tidak mampu membayar gaji P3K. Karenanya, ia menekankan pentingnya asas keadilan dalam penyusunan kebijakan fiskal tidak hanya untuk dana Otsus, tetapi juga dana TKD. Karena ini agak juga hati-hati kita, Bapak Ibu sekalian, apalagi dengan situasi ekonomi kita sekarang. Kemarin ketika transfer keuangan daerah itu dipotong sekian persen oleh Kementerian Keuangan, itu gubernur, wali kota se-Indonesia, bukan hanya di Aceh, se-Indonesia menjerit. Ada 18 gubernur yang datang ke kantor Kementerian Keuangan untuk protes terkait dengan ini. Saya Pak, bukan hanya di Sumut, di beberapa daerah ketika kita kunjungan kerja, bupati wali kota itu sekarang menjerit Pak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh mengatur pemberian dana Otsus Aceh selama 20 tahun. Pada 15 tahun pertama, dana Otsus dialokasikan sebesar 2% dari dana alokasi umum nasional. Sementara 5 tahun setelahnya, dialokasikan 1% dari DAU. Dana ini diberikan sebagai dukungan pemulihan pasca konflik yang terjadi lebih dari 20 tahun silam. Valdo Ariando, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI menilai perlu pembenahan struktur dan prosedur Polri agar penegakan hukum lebih efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Sekitar 30% atau puluhan ribu perkara di tanah air dicatat tidak tuntas ditangani pihak kepolisian tanpa kejelasan penyelesaian. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menilai hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas sistem penegakan hukum dan tanggung jawab Polri dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam rapat panja reformasi penegak hukum Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan mendorong pembenahan struktur internal Polri serta penataan ulang prosedur penanganan perkara untuk mempercepat penyelesaian perkara-perkara yang belum tuntas tersebut. Menurutnya, hal ini krusial agar reformasi Polri benar-benar menyentuh masalah utama penegakan hukum di tanah air. Nah 30% dari 250 ribu perkara ini banyak ini. Mau kita apakan ini produk ini, hasil penyidikan ini? Kalau kita turun lagi sampai ke Polres, apalagi ke Polsek, itu rata-rata LP itu tidak ada ujungnya. Sehingga keadilan tertunda. Ya kita selalu menyebut justice delay, justice deny. Apakah tadi reformasi struktural, prosedural dan yang lain itu bisa kita pakai usulan tadi kita ini menyelesaikan masalah tunggakan perkara itu real itu hari ini yang bisa kita selesaikan dalam waktu singkat sehingga nanti undang-undang yang seandainya kita bawa ke undang-undangnya itu bisa terjadi. Lebih lanjut, Hinca menyebut reformasi Polri harus menjadi jawaban bagi persoalan proses hukum yang berlarut-larut serta memberikan keadilan hukum bagi masyarakat. Ia berharap perbaikan struktural dan prosedural menjadikan penegakan hukum lebih efektif dan transparan. Fitria Nabila, TVR Parlemen, melaporkan. Sekjen DPR RI menggelar penandatanganan perjanjian kerja dan Fakta Integritas tahun 2026 yang menegaskan komitmen penguatan integritas, akuntabilitas, dan transformasi layanan publik di lingkungan DPR RI. Menggelar penandatanganan perjanjian kerja dan Fakta Integritas tahun 2026 bagi seluruh pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut penandatanganan ini merupakan bukti komitmen semua unsur di Sekjen DPR RI
untuk memberikan layanan publik yang berintegritas dan akuntabel. Indra Iskandar menyebut, integritas dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan cita-cita transformasi DPR RI yang ditekankan oleh pimpinan DPR. Karenanya, Indra berharap semua unit kerja di Setjen DPR RI mampu bertransformasi melalui penguatan kualitas SDM serta peningkatan pemahaman teknologi dan respon terhadap kebutuhan organisasi. Berita-berita kayak di Kompas itu kan justru memberikan apresiasi terhadap transformasi yang ada di DPR. Nah, di unit-unit lain tentu dalam konteks yang berbeda itu harus bisa juga melakukan hal-hal yang sama gitu ya. Apa yang dilakukan itu harus mempunyai impact, dampak kepada publik, kepada masyarakat, pada sesuatu yang berubah gitu ya. Jadi memang dari aspek pelayanan ya, misalnya pengaduan masyarakat dan lain sebagainya tentu waktu dan lain sebagainya itu harus bisa lebih direspon lebih baik, lebih cepat gitu ya. Tentu ini membutuhkan semangat bersama saya kira. Lebih lanjut, Indra berharap SDM di Setjen DPR RI tidak hanya melihat perubahan ini sebagai mandat pimpinan, tetapi menjadikan transformasi sebagai kesadaran kolektif untuk mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, dan bermanfaat bagi publik. Valdo, Ridwan, dan Kelvin, TVR Parlemen melaporkan. Di balik denyut pembangunan dan gegap gempita kota, pengelolaan sampah Indonesia masih tertatih untuk mengejar zaman. Tumpukan sampah yang kian menggunung menjadi bisikan sunyi tentang sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada kelestarian. Lantas apa tanggapan DPR RI terkait persoalan ini? Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari Ruang Sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, tumpukan sampah berubah menjadi luka ekologis dan mengancam kualitas hidup generasi mendatang. DPR RI memandang sudah saatnya negara hadir lebih tegas dan visioner dalam mendorong transformasi pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkeadilan agar pengelolaan sampah tidak lagi menjadi cerita ketertinggalan, melainkan kisah perubahan yang berkelanjutan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sampah merupakan persoalan yang terus melekat dengan lingkungan hidup manusia. Kesalahan dalam tata kelola sampah otomatis membawa dampak negatif pada kualitas hidup masyarakat. Gelombang protes warga Tangerang Selatan menjadi salah satu buktinya. Tempat pembuangan akhir atau TPA di Cipecang hanya mampu menampung sekitar 400 ton sampah sehari. TPA Cipecang otomatis tidak mampu memenuhi timbulan sampah di Tangerang Selatan yang mencapai 1.000 ton sehari. Akibatnya, warga resah dengan cemaran lingkungan yang merebak ke pemukiman hingga ke aliran sungai di area TPA.
Sementara sampah di perkotaan semakin menumpuk karena kondisi TPA yang penuh dan tidak memungkinkan untuk menampung tambahan sampah. Buruknya pengelolaan sampah di Tangerang Selatan boleh jadi hanya puncak gunung es dari permasalahan sampah di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada tahun 2025 ada sekitar 18,6 juta ton sampah yang dihasilkan dari 185 kabupaten kota se-Indonesia. Mirisnya, 65,8% diantaranya merupakan sampah yang tidak terkelola. Artinya ada sekitar 12 juta ton sampah yang tidak terkelola di Indonesia. Hanya sekitar 10-12% dari total sampah nasional yang berhasil didaur ulang. Sebagian besar sampah plastik dan anorganik masih dibuang ke TPA atau berakhir di lingkungan warga. Rendahnya tingkat daur ulang itu berpengaruh pada indeks kinerja pengelolaan sampah di Indonesia. Bayangkan saja, negara maju seperti Korea Selatan dan Austria mampu mendaur ulang lebih dari 50% sampahnya. Persentase itu menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain. Berkaitan dengan daur ulang, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mengelola sampah. Utamanya, sistem pengelolaan yang mampu mengkonversi sampah menjadi energi. Sampah kita volumenya kurang lebih hampir 60 juta ton, di mana hanya 40%-nya yang dikelola secara selebihnya tidak terkelola. Itu pun pengelolaan sebagian besar masih open dumping. Terlebih dari itu kurang lebih 350 ribu tonnya adalah sampah plastik yang itu sekarang mengintrusi polusi di air laut. Sehingga kita merupakan 3 besar penyumbang sampah laut. Inilah problem sampah yang sekarang sudah ada di depan rumah kita, di depan pintu rumah kita yang harus kita tuntaskan dengan berbagai skema. No or never istilah. Sekarang atau tidak sama sekali atau rusak sekalian. Maka dari itu betul sekali komitmen pemerintah Pak Prabowo ini untuk menuntaskan persoalan sampah tetap dikaitkan dengan tadi swasembada pangan dan swasembada energi. Pengelolaan sampah dengan metode daur ulang sejatinya telah dilakukan oleh sejumlah warga secara swadaya. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal bahkan mengapresiasi pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R di Desa Padamukti, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini, sampah berhasil diubah menjadi produk bernilai ekonomi dan tidak menimbulkan bau menyengat. Menurut Cucun, negara perlu hadir mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkesinambungan dengan peningkatan ekonomi kreatif. Sampah yang kadang-kadang menjadi masalah lingkungan, baunya, kemudian juga tumpukannya, tapi di sini tidak terlalu kelihatan ada bau menyengat atau apa. Ternyata mereka punya cara pemilahan sejak awal. Dari bahkan sebelum datang ke TPS 3R ini. Saya tadi sampaikan bahwa ini kan harus jadi satu ekosistem ekonomi. Jangan sudah dibikin ada pemilahan sampah, off-takernya nggak ada. Disinilah wajib kehadirannya negara, kehadiran pemerintah, akan kreativitas yang dilakukan oleh putra-putrinya Pak Kades ini, anak-anak muda ini yang punya keinginan bagaimana di wilayah Padamukti Solokan Jeruk ini clear, nggak ada sampah, tidak ada tumpukan sampah, tidak ada jadi beban untuk permasalahan di lingkungannya. Pengelolaan sampah di Indonesia memang menghadapi tantangan besar. Sebagian besar sampah belum terkelola baik dan masih banyak TPA yang beroperasi sebagai open dumping atau hanya sekedar tempat pembuangan. Pemerintah perlu gencar melakukan transformasi sistem pembuangan sampah ke arah pengelolaan yang terintegrasi. Seperti menggalakkan program 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Selain itu, juga ada inovasi budidaya maggot yang dapat mengelola sampah warga secara lebih efektif dan ramah lingkungan. Upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional menjadi perhatian serius dari Komisi 4 DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pangan. Komisi 4 menegaskan pentingnya regulasi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17.
UMKM ini menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional nih Pak. Ini cukup besar ya. Apakah angka ini memang jadi angka real yang memberikan dampak untuk perekonomian atau memang sebenarnya ini adalah bumerang yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini masih terfokus kepada industri kecil bukan industri besar Pak? Terbukti pada saat krisis dunia terjadi, kita Indonesia kenapa bertahan? Justru karena 61% PDB-nya dari usaha mikro kecil dan menengah. Justru UMKM Jadi yang mampu dia bertahan. fondasi. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika krisis besar itu memang yang akan kolaps yang paling dahulu itu adalah yang perusahaan-perusahaan besar. Kalau ekonomi kreatif, para konten creator anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu mampu kemudian mengambil peluang dan potensi dengan digital marketing misalnya, itu akan tembus pasar-pasar dunia. Permasalahan kita hari ini adalah bagaimana usaha mikro, kecil, menengah, small medium enterprise kita itu diperkuat daya saingnya. Kita persiapkan mereka harus tahu apa standar kalau masuk Eropa. Bagaimana standar kalau masuk ke pasar China. Ini yang sedang kita persiapkan. Sudah ada beberapa program kolaborasi yang sedang kita lakukan. Salah satu gagasan yang kita sekarang ini sedang kembangkan adalah bagaimana industri-industri besar dengan CSR-nya itu punya tanggung jawab untuk mengangkat UMKM yang di sekitarnya. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, revisi Undang-Undang Pangan diharapkan mampu memperkuat hulu hingga hilir sistem pangan Indonesia, mulai dari produksi petani, distribusi, stabilisasi harga, hingga perlindungan konsumen. Lantas bagaimana progres dari pembahasan rancangan undang-undang ini? Untuk membahasnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini Komisi 4 DPR akan berencana melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang diharapkan nanti akan ada satu penyegaran regulasi agar nantinya tata kelola pangan dan distribusinya bisa lebih baik lagi dari sekarang. Nah, lantas kemudian apa yang kemudian jadi arah dan juga hal-hal yang akan diperbarui nanti dalam Undang-Undang Pangan ini. Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR, Bapak Daniel Johan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pak Daniel, Pak terkait dengan revisi Undang-Undang Pangan ini, Pak, bagaimana Bapak mendorong ini dan apa yang kemudian arah yang akan diberikan, Pak, dalam revisi ini? Ya, pertama kita baru melakukan RDPU ya dengan seluruh pelaku dan masukannya sangat baik ya, terutama dari Serikat Tani Indonesia, Serikat Tani Nasional. Jadi hampir semua masukan itu mengarah kepada kedaulatan pangan ya. Sehingga tantangan pertama adalah bagaimana hal-hal yang sebelumnya sudah kuat tetapi sempat menjadi dianulir oleh UCK itu akan kita koreksi ya. Nah, dan semua masukan itu sehati dengan segenap anggota DPR yang punya semangat yang sama bagaimana Indonesia dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang efektif bisa melakukan dua hal ya. Mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi dua hal ini yang menjadi clue. Nah, sehingga saya kepikiran biar jelas kita dorong aja bukan lagi menjadi undang-undang pangan tetapi secara konkret menjadi undang-undang kedaulatan pangan ya, sehingga seluruh arahnya menjadi jelas ya. Banyak tantangan. Yang pertama semakin berkurangnya lahan ya. Semakin tidak sejahteranya petani dengan ditunjukkannya petani gurem, tingkat persentase petani gurem semakin besar ya. Semakin kecilnya semakin gini rasio pemilik lahan itu semakin timpang ya. Petani semakin kurang besarnya kepemilikan lahan, sementara kelompok-kelompok masyarakat yang memang sudah memiliki tanah itu semakin besar ya. Nah, sehingga seluruh tantangan ini harus kita wujudkan termasuk dalam tata kelola pangan. Ada ide misalkan kita bedakan melakukan penguatan di hulu dan penguatan di hilir ya. Sehingga mungkin ada yang secara khusus kementerian yang mengurusi hulu, mungkin Kementerian Tani, ada yang mengurusi hilir, Kementerian Pangan. Tetapi semua ini lagi kita bahas secara mendalam, kita melakukan kajian mendalam, tapi ujung-ujungnya adalah kita ingin Indonesia segera berdaulat di bidang pangan, Indonesia segera petaninya sejahtera,
Indonesia bisa segera mandiri dan semakin mengurangi ketergantungan impor. Pak, lalu Pak, ini kan ada satu wacana yang tersebar gitu terkait rencana atau mungkin Bulog jadi kementerian, Pak. Apakah itu nanti akan dituangkan dalam revisi ini, Pak? Ya, kalau misalkan arahnya ke sana berarti kan sesuai dengan yang kita harapkan, ada Kementerian Hilir ya. Kementerian Hilir ini Kementerian Pangan misalkan. Ya di sana nanti akan melebur baik Badan Pangan Nasional, baik Bulog. Itu bagian dari kekuatan hilir yang akan semakin mewujudkan bahwa kita ini punya kemampuan sebagai kekuatan pangan dunia ya. Kita bisa bukan hanya berdaulat di bidang pangan di dalam negeri secara nasional, tetapi kita juga bisa menjadi kekuatan pangan bagi dunia. Pak, ini kan berarti masih mau dibahas dan masih dalam proses penjaringan masukan gitu Pak ya. Nah, nanti targetnya kapan Pak? Ya, mudah-mudahan paling lama tahun depan sudah bisa diketok. Jadi tahun depan akan ada satu regulasi baru yang menggantikan gitu Pak ya, bahasanya gitu ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Bapak Daniel Johan yang tadi disampaikan harapannya bahwa dengan revisi Undang-Undang Pangan ini akan menjadi satu role model baru dalam rangka memperkuat tata kelola pangan dan memperkuat misi dan visi Indonesia menjadi negara yang berdaulat secara pangan dan mampu memberikan kesejahteraan bagi petani, dan diharapkan nanti tata kelola pangan dan juga harga bahan pangan bisa semakin stabil dan diharapkan semua masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya pemirsa. Nah pemirsa demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi.
Baik, terima kasih rekan Zia dan halo apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Vincent Aldi dalam segmen Media Online Nasional. Dan mari kita simak berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait dengan Komisi 3 DPR RI yang menegaskan bahwa Polri tetap di bawah Presiden. Kita dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang terbit pada hari ini yang menyoroti terkait Komisi 3 DPR RI yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah Presiden. Sebagaimana amanat dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegasan ini bukan sekedar soal struktur, melainkan upaya menjaga kepastian hukum, stabilitas tata kelola negara, serta kejelasan garis komando dalam sistem pemerintahan. Posisi Polri di bawah Presiden merupakan fondasi penting dalam memastikan fungsi penegakan hukum berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional tanpa mengabaikan prinsip profesionalisme, independensi, dan tentunya akuntabilitas institusi kepolisian. Penguatan peran polisi harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat tentunya dan juga transparan. DPR RI berharap kedudukan Polri yang jelas di bawah Presiden dan pengawasan parlemen yang kuat, Polri dapat semakin profesional, presisi, dan tentunya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta supremasi hukum di Indonesia. Kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu lindungi anak Indonesia dari konten kekerasan. Pengembangan Jim Daring harus patuhi hukum digital. Kembali pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang terbit pada hari ini yang menyoroti terkait DPR RI yang menegaskan bahwa perlindungan anak Indonesia di ruang digital tidak bisa ditawar. Maraknya Jim Daring yang membuat unsur kekerasan, agresivitas berlebihan dan juga tentunya konten yang tidak ramah anak menjadi alarm serius bagi negara. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang tumbuh di tengah arus teknologi tanpa sekat. Sehingga negara berkewajiban hadir memastikan ruang digital menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan tentunya mendidik. Pengembangan Jim Daring juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mematuhi regulasi digital, termasuk sistem klasifikasi usia, pembatasan konten, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Pemerintah juga didorong untuk memperkuat penegakan hukum digital terhadap pengembangan dan platform yang abai terhadap keselamatan anak. Regulasi tidak boleh berhenti sebagai teks di atas kertas, melainkan harus ditegakkan secara konsisten demi melindungi kepentingan terbaik anak. DPR RI juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, orang tua, pendidik, dan juga industri digital untuk bergandeng tangan menciptakan ekosistem Jim Daring yang bertanggung jawab. Dengan kepatuhan hukum yang tegas dan komitmen bersama, DPR RI yakin ruang digital dapat menjadi sarana tumbuh kembang anak Indonesia yang lebih positif, aman, dan berkarakter. Itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu terkait dengan Komisi 3 DPR RI yang menegaskan bahwa polisi tetap di bawah Presiden, serta lindungi anak Indonesia dari konten kekerasan. Pengembang Jim Daring harus patuhi hukum digital. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan saya kembalikan ke rekan Zia. Baik, terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.